HG Gundam Ban Lapis. Apakah dengan box art yang keren isinya juga keren? Simak review berikut, teaser dikit ya. Ini nih definisi don't judge book by its cover. Hai semua, saya Alivianius dan hari ini kita akan mereview HG Gundam Ban Lapis dari seri Gundam Wing. Sebenarnya bukan dari Gundam Wing-nya sih, tapi dari side story-nya yaitu Dual Story G-Unit. Pertama, mari kita bicara tentang box art-nya yang keren ini. Jadi ceritanya ini sebenarnya kit rilisan premium Bandai. Nggak expect dong bakal dapat box kit yang berwarna kayak gini. Box art-nya pokoknya keren lah, menyaingi kerennya Mighty Strike Freedom. Mungkin juga karena saya menurunkan ekspektasi sejauh-jauhnya ya. Ekspektasi box warna luntur jadinya malah dapat yang keren kayak gini. Jadi intinya di hidup ini apa guys? Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Tapi boleh dong ekspektasi tinggi buat dapetin Mighty Strike Freedom seperti giveaway yang ini nih. Sabi nggak cara promosi saya, hehe. Ya pokoknya box aja keren deh. Saya kasih kalian kesempatan untuk mendalami, menyerap makna dari box art yang keren satu ini. Lalu kita langsung masuk ke dalam konten apa aja yang kita dapatkan. Seperti yang kalian lihat, boxnya tebel banget karena emang dalamannya banyak banget seperti yang satu ini. Gundam yang satu ini dilengkapi oleh realistic steel yang seperti ini. Jadi modelnya stiker transparan yang sering kalian temui di level-level RG. Tapi sebenarnya stiker ini cuma buat decal markingnya gitu. Stikernya sebenarnya standar kok, kayak stiker-stiker yang kalian dapatkan di level HG. Lihat deh, saya unboxing kontennya nggak selesai-selesai kayaknya. Jadi ini stiker yang tadi saya bilang. Jadi emang stikernya regular stiker HG ya, seperti ini. Jumlah stikernya nggak terlalu banyak ya, tapi sebagai gantinya kita dapat runner yang banyak. Variasi warnanya cukup beragam ya. Ada warna biru, ada warna putih kebiruan, ada warna oranye. Lalu untuk manualnya, alhamdulillah konsisten sesuai dengan box artnya. Dia semi color gitu kayak rilisan HG yang biasa ya. Namun modelannya masih koran atau pamflet gitu, jadi ya emang agak susah ketika bolak-baliknya ya. Ada instruksi untuk pemasangan marking juga. Ya seperti dilihat markingnya nggak terlalu banyak sih yang dipakai. Lihat nih tumpukan plastik yang akan kita gunakan hari ini. Jadi ini adalah keseluruhan runner yang kita dapatkan. Ya seperti yang dilihat, ada beberapa runner yang didaur ulang dari kit yang sebelumnya. Jadi runner yang didaur ulang adalah SG Gemines, yang merupakan rilisan premium Bandai juga. Sebenarnya masuk akal masuk daur ulangnya itu, karena emang berlapis ini adalah upgrade dari Gemines itu. Tapi ya sekali lagi Bandai mengekspos kemalasannya. Itu kit dari 4 tahun yang lalu loh. Kenapa gitu nggak rajin dikit nge-upgrade dari rilisan awalnya? Hampir 50% loh runner yang didaur ulang. Teaser dikit ya, banyak runner yang gak kepakai dari runner yang didaur ulang tadi. Saya mendapatkan Gundam ini di harga yang cukup mahal, yaitu 4.180 yen. Ya nggak salah sih dapat runner sebanyak ini di harga segitu ya. Oke, mari kita lanjut. Bagian badannya cukup simpel sebenarnya. Namun karena menggunakan ball joint, kayak ada yang bagian agak awkward gitu loh. Kayak merasa nggak pernah pas gitu kalau dimasukin. Ini aja saya saking khawatirnya bolak-balik buat mastiin kalau dia udah pas atau belum. Ada beberapa stiker juga yang harus dipasang. Ya nggak terlalu sulit lah untuk yang bagian sebelah sini. Saya akui kombinasi warnanya cukup keren ya. Dan sudah jadi untuk bagian badannya. Cukup ramping sih, saya kira bakal lebih gede daripada ini. Lumayan untuk artikulasi badannya. Nanti saya bahas lebih detail. Untuk bagian kepalanya ada satu hal yang harus diperhatikan. Ada satu bagian yang kecil banget. Yang pertama jangan sampai hilang dan jangan sampai kesapu ketika kalian bersih-bersih serpihan runner. Dan yang kedua adalah sabar. Ya ini aja saya kayak dapat 10 menit gitu buat masukin bagian kecilnya. Selain itu pemasangan buat kepalanya nggak susah kok. Standar pemasangan kepala Gundam yang biasa. Yang unik dari Gundam ini adalah bagian ini. Buset, itu jambul katulistiwa ini hari ini nemplok di Gundamnya. Ini tuh kepala udah nyaingin kepalanya si Infinity Justice Pack 2 yang udah saya review sebelumnya. Cek di pojok kanan atas ya. Bagian lengannya cukup simpel ya, tapi lihat deh, ini lengan kecil dan ramping banget. Kayak gitu, masa sih lengannya cuma segini? Ternyata lengannya banyak kemakan di bagian pundaknya guys. Pundaknya tuh kayak nggak berasa pundak gitu, kayak berasa sayapnya si Gundam ini gitu loh. Bagian yang sebelah sini agak susah buat rapatnya, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Akhirnya tuh bakal ketutup sama bagian atasnya. Dan lihat deh, gede banget kan? Ternyata juga ada telapak tangan yang punya pose khusus untuk memegang senjata. Coba kalian bandingin deh proporsi antara sayapnya sama tangannya. Timpang banget kan? Lihat deh, tangannya berasa kecil banget, sayapnya gede banget kayak gitu. Ternyata tuh karena ada gimmick sesuatu gitu. Nanti saya akan bahas ya. Selain tangannya yang udah gede kayak gitu itu, ada gimmick tambahan lagi yaitu apa ya ini ya? Jadi tuh ceritanya itu kayak mode cakarnya gitu loh. Tapi kalau kalian lihat dia tuh kayak punya mata gitu loh. Jadi kayak punya drone yang hidup gitu. Nggak tahu sih apakah dia emang hidup atau cuma seperti remote control yang dikendalin sama Gundam ya. Jadi bentukannya seperti ini. Lihat deh, lucu banget mereka bisa tengkar kayak gini. Kalau kakinya seperti biasa, yang paling menghabiskan banyak plastik. Bentukan kakinya itu cukup complicated ya. Dalamannya juga lumayan detail, jadi kelihatan modelan RG gitu. Tapi yang saya nggak suka dari bagian kakinya adalah
Penyambung antara bagian atas dan bagian bawahnya itu kecil banget, rawan banget buat copot. Nanti lihat deh, kalau kalian lihat kakinya itu kayak bener-bener tangguh gitu kan. Udah gede, banyak plastik, banyak detail lagi. Sayangnya ekspektasi tidak seindah kenyataan. Untuk sementara kaki selesai, nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya. Untuk pinggangnya ini cukup simpel ya, gampang banget, nggak susah buat ngerakitnya. Tapi karena terlalu simpelnya ini jadi senjata makan tuan gitu, nanti saya bahas kenapa. Untuk sementara pinggang sudah selesai, dan lihat deh, benar-benar kelihatan kayak rawan gitu kan. Lalu untuk bagian terakhir, bagian backpacknya, bagian stikernya itu ribet banget, dan juga manualnya rada ambigu gitu. Jadi kalian hati-hati ketika pasang stikernya ya. Judul bagiannya backpack sih, tapi kelihatan nggak kayak backpack nggak sih? Dia ceritanya jadi pelindung ketika nanti modenya berganti gitu. Ya sesuai yang kalian dengar tadi, Gundam ini tuh emang punya dua mode nanti. Mode MS yang biasa dan mode dual mode. Lihat dadain sayapnya, bandingin sama tangannya. Buset itu. Apa ya, kayak T-Rex gitu ya? Udah gar-gar tapi tangannya kecil banget. Secara estetik saya suka sih dengan kombinasi warnanya ya. Bentukannya juga keren gitu, berasa gahar si Gundamnya. Dan kalau tadi si dua minion ditemplokin kayak tadi, jadi bentukannya kayak gini. Lucu gitu, berasa ada dua bodyguard templok di bagian pundaknya. Lalu untuk senjata, selain senjata original dari Gundam Bunrapius ini, seperti ini. Lalu ada tameng juga yang super kecil. Tapi sebenarnya saya suka sih desain yang simple dan kombinasi warnanya. Punya konektor shield yang sebenarnya bisa dipasang di kedua sisi, tapi sebenarnya cuma bisa di kiri doang. Ketika bahas artikulasi nanti saya tunjukkan kenapa. Tuh kan keren banget sebenarnya, tapi terlalu kecil. Nah, selain senjata original, dia juga punya senjata yang didaur ulang dari si Gemines, yaitu beam rifle yang ini. Ya mungkin biar sisa runner dari si Geminesnya itu nggak banyak yang kebuang gitu sih. Sumpah sisa runnernya itu berasa kayak kalian bisa bikin Gundam satu lagi gitu loh. Ya, sekarang mari kita bahas artikulasi dari Gundam Bunrapius ini. Selain semua bagian yang terpasang di sebelah sini, kalian juga akan dapatkan set tangan. Lalu untuk bagian kepalanya, akhirnya nemu kepala ajab-ajab lagi guys. Kepalanya bisa diputar 360 derajat. Agak stuck sih di tengah, jadi hati-hati ya ketika muter. Selain itu juga bisa patah kanan kiri seperti ini. Lalu lihat ini guys, kakinya itu bener-bener rawan banget. Nggak solid gitu loh, gampang banget buat goyang. Jadi ketika kalian pose-pose gitu, kalian harus hati-hati. Bagian badannya cukup fleksibel ya, bahkan dia bisa goyang inul seperti ini. Bagian tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tapi jatuhnya sebenarnya bukan bagian tangannya sih, tapi bagian sayapnya ya. Tangan aslinya mah sebenarnya dia terbentur sama sayapnya, jadi gerakannya terbatas. Jadi yang unik itu tangannya itu bisa dimasukin ke bagian sayapnya gitu. Ini tuh gimmick yang digunakan untuk berubah ke dual mode-nya. Ya, jadi seperti ini, tangannya bisa dimasukkan ke sayapnya ya. Selain itu gerakan standar sih bisa diputar, dan telapak tangannya juga bisa diputar 360 derajat. Ya, sayapnya fleksibel sih, tapi hati-hati ya, jangan terlalu banyak digerakin. Bagian rok depannya bisa dibuka-buka sebagai berikut. Bagian sampingnya bisa diputar, tapi karena dia terbatas gerakannya, nggak terlalu banyak sih buat putarannya. Bagian belakangnya tuh terlalu rawan, jadi sering banget kayak keputer gitu secara nggak sengaja. Kalau kita kesampingkan kerawanan kakinya, sebenarnya kakinya tuh cukup fleksibel ya. Bisa split kayak gini, cukup jauh kan splitnya. Gerakan ke depannya juga cukup fleksibel seperti ini, bisa nyentuh sampai dada itu guys. Lalu untuk ke bagian belakangnya tuh terbentur sama bagian rok belakangnya, dan dia juga bisa ditekuk seperti ini. Lihat deh detail kakinya, sebenarnya keren banget kan. Lalu untuk telapak kakinya, karena banyak plastik-plastik yang menghalangi, jadi dia terbatas gerakannya. Sayang aja sih, padahal detailnya udah keren ya, tapi rawannya itu loh yang bikin gak enak dipandang. Jadi itu adalah review keseluruhan artikulasi dari Gundam ini dalam MS Mode. Saran saya nanti kalau misalnya kalian mau pose-pose, hati-hati ya, karena emang rawan banget. Lalu untuk senjatanya, ini adalah senjata yang diturunkan dari Gemines. Standar aja untuk pemasangannya, seperti ini. Lalu untuk shieldnya, kenapa saya bilang dia cuma bisa dipasang di sebelah kirinya Gundamnya. Bagian kanannya sih juga punya lubang yang sama, tapi kalau kalian pasang bagian shieldnya tuh kelihatan aneh banget gak sih ini? Jadi makanya dia emang cuma cocok dipasang di bagian sebelah kiri seperti ini. Lalu kalau misalnya shieldnya nggak dipakai, ada bagian penyimpanan di belakang. Shieldnya dipasang seperti ini, dan entah kenapa jadi keren gitu nggak sih bagian belakangnya kalau shieldnya dipasang. Lalu untuk senjata yang modenya seperti capit ini, namanya Assault Bayonet, punya gimmick bisa diputar seperti ini, dan membentuk model senjata yang baru seperti ini. Untuk gripnya cukup kuat ya, pemasangan standar model sandwich seperti ini, dan langsung kita kembalikan ke tangannya seperti bukan itu. Lalu satu lagi yang saya sayangkan dari Gundam ini, karena bagian belakangnya itu terlalu berat, jadi dia susah banget gitu loh buat berdiri tegak tanpa stand base. Ditambah lagi dengan kakinya yang cukup rawan, kalian tuh coba berdiriin itu malah bukannya dia berdiri, tapi malah kakinya yang copot. Nggak kakinya aja, ini kayak serba rawan gitu loh di seluruh tubuhnya. Ya udah deh, pertama kita kesampingkan itu, kita coba sekarang untuk ganti ke dual mode-nya. Pertama kalian lepas dulu kepalanya seperti ini. Lalu kalau kalian menyimpan shield di bagian belakang, kalian copot bagian shieldnya. Lalu dua minion yang hinggap di bagian sayapnya itu, kalian copot
copot terlebih dahulu. Kedua minion ini yang akan menjadi tangannya si dual mode-nya. Kalau misalnya konektor shieldnya masih masang, kalian lo copot juga. Lalu tangannya ini tuh kita masukkan ke bagian sayapnya, seperti ini. Yap, betul, jadi sayap segede gaban itu emang tujuannya buat nyimpen si tangannya ini. Setelah itu bagian ini tuh kita tarik dan dikunci ke bagian yang saya tunjukkan tadi. Pokoknya kalau udah ada bunyi klik berarti udah kekunci seperti ini. Lalu kita manggil dua bagian yang kita pasang tadi. Dua tangan dual mode-nya ini kita pasang ke cakarnya yang ini. Jangan lupa untuk bagian yang satunya dan woi jangan tengkar woi. Lalu cakarnya kita masukkan ke bagian yang menonjol tadi. Sayangnya kedua tangannya ini tuh harus dibongkar pasang dan gak bisa nempel di badan Gundamnya gitu loh. Jadi kalau mau tuker-tukeran mode itu harus ribet-ribet masang-masangin kayak gitu. Lalu ini juga kepalanya si dual mode-nya ini juga rada ribet masangnya. Saya kira aja ini udah selesai, ternyata lihat deh, itu badannya masih belum ke cover sama kepalanya. Jadi yang benar itu ini ditarik dulu sebelum dipasang seperti ini. Nah ini baru benar-benar jadi untuk bagian dual mode-nya. Keren kan sebenarnya bentuknya, cuman disayangkan pindah modenya yang agak ribet. Lalu juga senjata ini tuh disambung dengan shieldnya seperti ini, lalu disambung di bagian belakangnya. Ya karena juga cuma bagian atas yang berubah. Untuk artikulasi bagian bawahnya nggak berubah. Bagian cakarnya sih pergerakannya cukup fleksibel ya, cuman hati-hati karena dia rada rawan. Bagian cakarnya bisa diputar-putar 360 derajat seperti ini. Bagian lengan pun juga demikian, bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lalu juga bisa diayun-ayunkan seperti ini. Ya seperti yang saya bilang cukup fleksibel ya, bisa dimasukkan ke dalam juga seperti ini. Pergerakan ke depan ke belakangnya terbatas sama sayapnya ya, jadi nggak terlalu banyak gerakannya. Paling mentok sampai sini sih. Lalu paling untuk bagian belakangnya cukup keren ya. Bagian shield dan bagian senjatanya itu bentuk bagian baru buat dual mode-nya gitu. Dan juga karena bagian atasnya yang berat itu kakinya jadi lebih rapuh lagi sih. Ini aja hoki banget dia bisa berdiri tegak kayak gini. Jadi itu untuk artikulasinya. Kita lanjut. Jadi bagaimana menurut kalian tentang rilisan premium Bandai yang satu ini? Sayang banget gak sih? Boxarnya udah keren banget, tapi isiannya gimana ya ngomongnya? Kita lihat dari sisi positifnya dulu deh. Pertama iya, boxartnya keren banget. Lalu juga kombinasi warnanya, detail yang ada di bodinya, terutama bagian kakinya sih yang menurut saya paling keren. Gimmick bisa berubah ke dua mode, gimmick senjata ya lumayan lah, gak sepi-sepi amat. Tapi sayangnya nilai positifnya ini gak bisa mengimbangi kekurangan yang saya rasakan dari kit ini. Badannya yang kurang solid, kesalahannya sih ada di runner daur ulang si Geminax di kit tahun 2017 dipakai di 2024. Coba Bandai rajin dikit upgrade runnernya yang mungkin badannya akan lebih solid lagi. Kakinya yang rawan, gampang banget copot, gak bisa nopang berat badan Gundamnya sendiri. Oh iya, masalah stiker, beberapa ribet dipasang, ada instruksi yang agak sesat, walaupun jumlahnya gak terlalu banyak sih. Untuk realistik decalnya gak bisa berharap banyak, masih ada beberapa bagian yang kelihatan jelas banget border stikernya. Lalu perubahan ke gimmick dual mode-nya yang agak ribet, harus bongkar pasang sana sini, kurang terstruktur aja sih. Runnernya juga yang bener-bener boros banget. Sisa runnernya hampir bisa dibuat Gundam satu lagi loh itu. Jadi intinya sebenarnya kit ini tuh kalau Bandai lebih rajin di kit engineeringnya, mungkin akan jauh lebih bagus sih daripada ini. Idenya bagus, luaran alias estetiknya itu udah bagus banget loh. Cuman sayangnya dalemannya itu yang nauzubillah. Ada beberapa yang nanya saya sih, bagaimana Bun Lapius ini kalau dibandingin sama SQ Lapius. Menurut saya 11-12 aja sih. Bun Lapius menang dikit di bagian coloring. Penyakit desain dalamannya itu masih nyangkut di kit ini. Jadi itu aja sih menurut saya pandangan saya terhadap kit ini secara pribadi ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah dengan harga yang cukup mahal kalian tetap ingin menebus rilisan premium Bandai yang ini? Komentar di bawah ya. Yap, jadi sekian untuk review Gundam yang satu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa kasih support dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Selanjutnya kita review Gundam apa lagi ya? Bisa kasih saran di komentar juga kok. Sampai jumpa di video berikutnya.